Pernah kepikiran nggak sih, kalau ada bencana, gimana sebetulnya rencana Indonesia? Ternyata responsnya itu nggak acak loh. Ada sebuah master plan nasional, dan kali ini kita akan bedah tuntas langsung dari sumber hukumnya. Kita ini kan tinggal di negara yang indah banget, tapi sekaligus sangat rawan. Posisi geografis Indonesia itu menempatkan kita di garis depan. Jadi, angka ribuan bencana setiap tahun itu bukan cuma statistik di berita ya. Ini adalah kenyataan yang menyangkut kita semua. Nah, untuk menghadapi resiko sebesar ini, negara tentu nggak tinggal diam. Inilah dia payung hukum kita, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Anggap aja ini semacam buku panduan resmi buat melindungi kita semua. Hal pertama yang dilakukan undang-undang ini adalah merapikan semuanya. Supaya nggak simpang siur, semuanya dimulai dari yang paling dasar. Mendefinisikan dengan jelas, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan bencana? Oke, jadi hukum membaginya jadi 3 kategori. Pertama, bencana alam. Ini yang paling kita kenal. Terus, ada bencana non-alam. Nah, ini menarik, karena seringkali ada campur tangan manusia di dalamnya. Contohnya epidemi atau kecelakaan teknologi. Dan yang terakhir, bencana sosial yang pemicunya adalah konflik antar manusia. Pengelompokan ini penting banget loh, karena cara penanganannya jadi beda-beda. Setelah kita tahu jenis-jenisnya, sekarang kita masuk ke intinya, rencana aksi 3 tahap. Inilah tulang punggung sistem respons bencana nasional kita. Yuk kita lihat alurnya seperti apa? Tahap pertama adalah prabencana. Anggap aja ini fase sedia payung sebelum hujan. Semua tindakan dilakukan sebelum kejadian. Fokusnya jelas, mencegah dan bersiap, supaya kalau sampai terjadi dampaknya nggak parah-parah amat. Senjata utamanya di sini ya mitigasi dan sistem peringatan dini. Lanjut tahap kedua. Saat tanggap darurat. Nah, ini momen di mana setiap detik itu sangat berharga. Begitu bencana terjadi, semua fokus langsung tertuju ke satu hal, menyelamatkan nyawa, evakuasi, pertolongan pertama, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Di fase ini, kecepatan dan ketepatan adalah segalanya. Dan tahap terakhir, pasca bencana. Ini bukan cuma soal memperbaiki yang rusak ya, ini adalah fase untuk membangun kembali, mulai dari pemulihan layanan publik sampai rekonstruksi infrastruktur. Tujuannya supaya kita bisa bangkit lagi jadi lebih tangguh dari sebelumnya. Oke, rencananya ada, tahapannya jelas. Tapi pertanyaannya, siapa yang pegang komando? Siapa yang memastikan semua ini berjalan di lapangan? Mari kita lihat struktur organisasinya. Jadi, komando utamanya itu ada di tangan BNPB di tingkat nasional. Merekalah yang mengkoordinasikan semuanya. Tapi di lapangan, di setiap provinsi dan kota atau kabupaten, ada BPBD sebagai ujung tombaknya. Merekalah yang beraksi langsung di lokasi bencana. Jadi, payung hukumnya sudah ada, lembaganya pun siap, negara telah menyediakan kerangka kerjanya. Tapi pada akhirnya, semua itu kembali lagi ke kita. Di lingkungan kita sendiri, di keluarga kita, sudah siapkah kita?